Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Novia dengan NIM 2300283 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Mbak Ila, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal internet dasar. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan ini, yang pertama tentang sejarah internet, yang kedua fungsi internet, yang ketiga mengenal browser internet, yang keempat penyimpanan awan Google Drive, dan yang kelima internet dengan LAN dan wireless. Yang pertama, sejarah perkembangan internet. Internet mulai berkembang yaitu pada Oktober 1962 yang disponsori oleh ARPA, Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1969, ARPA bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Penelitian di Amerika Serikat mengadakan penelitian atau riset tentang jaringan komputer. Selanjutnya, pada tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga-lembaga berkembang dengan pesat. Selanjutnya, pada tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet. Tahun 1972, yaitu munculnya program email pertama atau disebut juga dengan ARPANET. Tahun 1973 dimulai pengembangan TCP atau IP oleh sebuah kelompok pimpinan Vinton Cerf. Kemudian pada tahun 1986, internet dipergunakan secara terbuka untuk umum. Selanjutnya, pada tahun 1989, internet berkembang dengan pesat. Pada tahun 1990, ARPANET resmi ditutup. Kemudian pada tahun 1993 dikembangkan aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Mark Andreessen bersama timnya di National Center for Supercomputing atau NCSA. Kemudian Andreessen keluar dari NCSA dan menjadi otak di belakang Netscape Corp yang kemudian menjadi Netscape, browser yang paling sukses, dan akhirnya Microsoft mengembangkan Internet Explorer. Selanjutnya itu fungsi internet. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Salah satu bukti begitu masifnya penggunaan internet sebagai media komunikasi adalah munculnya berbagai situs media sosial. Yang kedua, sebagai media untuk akses informasi. Apapun informasi yang ingin dicari, maka bisa dengan mudah didapatkan melalui jaringan internet. Yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya. Beberapa data atau sumber daya yang sering dibagikan di internet diantaranya adalah jurnal, karya tulis, makalah, video, foto, desain, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai media untuk akses berita. Dengan semakin banyaknya situs berita online ataupun media online, tentunya berbagai peristiwa terbaru bisa dengan mudah diketahui. Materi selanjutnya itu mengenal browser internet. Browser atau web browser adalah software untuk mengakses website atau konten online lainnya di internet. Web browser adalah perangkat lunak yang memiliki banyak fungsi di antaranya. Yang pertama, untuk mencari informasi di internet dengan efektif. Yang kedua, menyimpan data di internet. Yang ketiga, menampilkan file dengan eksistensi tertentu. Yang keempat, melindungi perangkat dari website berbahaya. Adapun macam-macam browser, yang pertama Mozilla Firefox, yang kedua ada Google Chrome, yang ketiga Use Browser, yang keempat Safari, yang kelima Opera, dan yang keenam Chromium. Selanjutnya mengenai penyimpanan awan. Penyimpanan awan adalah model penyimpanan data komputer di mana data digital disimpan dalam komponen yang logis. Penyimpanan fisik mencakup banyak server, terkadang di beberapa lokasi, dan lingkungan fisik biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan hosting. Penyedia penyimpanan awan bertanggung jawab untuk menjaga agar data tersedia dan dapat diakses, dan lingkungan fisik terlindungi dan berjalan. Orang dan organisasi
membeli atau menyewa kapasitas penyimpanan dari penyedia untuk menyimpan data pengguna, organisasi, atau aplikasi. Layanan penyimpanan awan dapat diakses melalui layanan komputasi awan, colocation, antarmuka pemrograman aplikasi, atau API layanan web, atau oleh aplikasi yang menggunakan API seperti penyimpanan desktop awan, gateway penyimpanan awan, atau sistem manajemen konten berbasis web. Selanjutnya itu Google Drive. Google Drive adalah, seperti yang tersebut di namanya, ini merupakan layanan cloud storage yang dimiliki oleh sang raksasa mesin pencarian Google. Google Drive menyediakan 15 GB penyimpanan gratis yang dibagi dengan berbagai layanan milik Google lainnya seperti Gmail, Google Plus, dan lain-lain yang bersama dengan Google Drive. Google Drive memungkinkan menyimpan, berbagi, dan mengedit file dengan mudah dari berbagai perangkat, serta juga dapat berkolaborasi dengan orang lain untuk mengakses dan bekerja dengan file seperti dokumen, spreadsheet, dan presentasi. Selain itu, juga banyak fitur yang bisa didapatkan dengan Google Drive dengan memanfaatkan fungsi pada aplikasi web yang lain. Dan Google Drive juga dapat dimiliki dengan mudah selama mempunyai akun email milik Google, yaitu Gmail. Internet dengan LAN dan wireless. LAN adalah singkatan dari Local Area Network yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai jaringan area lokal. LAN adalah jaringan komputer yang terbatas pada area geografis yang relatif kecil, seperti dalam sebuah gedung, kampus, atau lingkungan tertentu. Jaringan ini biasanya mencakup sejumlah perangkat seperti komputer, printer, server, dan perangkat lain yang terhubung melalui kabel atau teknologi nirkabel. Keuntungan utama dari LAN adalah memungkinkan berbagi sumber daya dan informasi secara efisien antara perangkat yang terhubung dalam jarak dekat. Contoh penggunaan LAN meliputi berbagi file, mencetak dari satu printer bersama, bermain game dalam jaringan lokal, atau mengakses internet melalui koneksi bersama. Wireless adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengiriman data tanpa kabel fisik. Dengan menggunakan gelombang radio, inframerah, atau gelombang elektromagnetik lainnya, perangkat elektronik seperti komputer, laptop, smartphone dapat terhubung ke jaringan tanpa ketergantungan pada kabel. Prinsip kerja wireless didasarkan pada pengiriman dan penerimaan sinyal nirkabel. Sinyal dikirim melalui gelombang elektromagnetik dan diterima oleh perangkat penerima yang mengubahnya menjadi data yang dapat digunakan. Keuntungan menggunakan wireless adalah fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar. Pengguna dapat berkomunikasi dan terhubung dengan perangkat lain tanpa keterbatasan kabel. Ini memberikan solusi praktis dan efisien dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi wireless memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas dan memungkinkan akses yang mudah ke informasi dan layanan. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita dapat menikmati kenyamanan dan kebebasan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita tanpa batasan kabel. Wireless telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern yang terhubung. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.